Terus yang sangat kecewa lagi, Pak Budi sebagai PJ Gubernur, ya saya tidak mengetahui atas janji. Saya bilang saya manusia yang bodoh gitu. Janji ini amanah yang sudah dilakukan oleh gubernur yang lain, manusia dimanusiakan. Nah, PJ Gubernur ini lanjutkan. Bukannya janji. Pak Anies bukannya janji, melaksanakan menunaikan bakti sebagai pemimpin. Hasanahnya pemimpin itulah. Nah, harusnya PJ Gubernur ikutin Pak Anies juga dong gitu. Halo Pejuang. Halo. Iya, balik lagi di podcast Pejuang. Kali ini mungkin terlihat ya di kamera gitu, kita suasananya agak berbeda. Jadi podcast Pejuang kali ini kita langsung bikin podcastnya dari Kampung Pejuang, Kampung Bayam, Kampung Susun Bayam gitu. Nah, dan di sini juga terdapat warga Kampung Bayam yang langsung nonton podcast ini. Mungkin di kamera nggak tahu ya kelihatan apa enggak, tapi mungkin kita bisa tes dengan suara ya. Halo Kampung Bayam. Ya, jadi dan di sini kita mau ngomongin tentang Kampung Susun Bayam langsung dengan salah satu warga Kampung Bayam, yaitu Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam, Bang Furkon. Halo Bang Furkon. Mungkin Bang Furkon bisa langsung sapa dulu di kamera, gitu Bang. Halo, assalamualaikum Pejuang. Halo, waalaikumsalam. Nah, selain itu mungkin Bang Furkon juga bisa sapa warga Kampung Bayam. Pakai salam yang tadi, Bang, boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kampung Bayam. Kampung Bayam. Kampung Bayam. Nama ini milik kita. Wis, nah. Kelihatan ya teman-teman semua di sini ramai banget. Dan mungkin kita langsung mulai aja ya Bang ya. Iya, jadi BTW Bang Furkon kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Bang? Akhir-akhir ini karena sekarang kita akses perkebunannya udah nggak ada ya. Paling nggak saya kadang-kadang suka diajak teman ya di Gajah Mada itu ke malam hari parkir Pak. Ya, kalau nggak ada parkiran udah. Oke. Paling ya kita bagaimana caranya di kampung ini biar warga dan masyarakat itu dengan kondisi situasi sekarang ini biar semangat aja. Iya. Jadi biar terus beraktivitas ya Bang ya? Terus beraktivitas. Iya. Oke. Nah teman-teman, mungkin di sini udah kelihatan ya, di sini tuh ada foto-foto Kampung Bayam, perkembangan Kampung Bayam ya Bang ini. Nah langsung aja kayak Bang, mungkin bisa diceritain dari Bang Furkon nih dulu awal mulanya gimana sih Kampung Bayam itu Bang? Ya awal mulanya kita ini memang dilahirkan orang tua petani ya. Ya mau tidak mau kita harus melanjutkan karena prinsipnya kalau kita prasejarah orang tua saya ini cuma hanya mencukupi bagaimana sehari-hari yang memang masih banyak kekurangannya. Ya maklum, pengontrol peti kemas Jakarta Kota sampai Priuk gitu. Akhirnya di sini beliau karena petani ya betul ketanam di lahan ini. Dulu kan sebenarnya bukan Kampung Bayam namanya, Taman BW. Taman Manusiawi Berwibawa, Taman BMW. Oh, Taman BMW. Taman BMW ini hutan kota, jadi kayak model taman gitu. Karena memang reaksinya udah nggak berfungsi dan nggak ada pembangunan ya ini di plantar lah. Kami sebagai pengibun ya mengikuti jejak orang tua berkebun. Nah, proses selanjutnya ya kalau cerita kepahitan itu setelah kita ditinggalkan, ya seperti Pak Anies telah meninggalkan kita, mengalami kepahitan di Kampung Bayam. Iya, jadi dulu sebelum dibangun rusun ini Pak Bang Furkon nih tinggal di sini sebagai petani gitu ya. Iya. Nah, terus kan waktu itu ada keputusan akhirnya mau dibangun JIS. Iya. Terus kenapa sih akhirnya Bang Furkon dan warga Kampung Bayam lainnya tuh mau digusur gitu? Padahal kan sebelumnya biasanya ya nih Bang, biasanya kan kalau udah digusur tuh
nanti warga ditelantarkan. Terus kenapa akhirnya Bang Furqon mau tuh sama warga yang lain mau digusur? Pertanyaannya kenapa mau digusur? Kami merasa waktu sekarang ini Pak Anies menjadi gubernur, kami nggak merasa digusur. Karena dari zamannya Sutioso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, sampai Ahok, sampai Jarot, itu kami bukan dimanusiakan. Ini, wallahi, ini bukan kampanye, maaf, nyata. Karena kami sebagai petani yang di lahan ini, jadi ada paling surat 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Kalau enggak, bawa beko, sudah beko dibakar, kan gitu. Nah, kalau ini kenapa? Makanya saya bilang, kalau aja publik mengatakan Anies itu menggusur, itu yang berbicara bukan manusia. Karena Pak Anies itu sudah memanusiakan kami. Kenapa? Kita pertama, gak ada seorang pemimpin langsung nyambanginnya ke tempat warganya, ke kampung. Nah, ini buktinya, dia nulisin ini, memberi semangat pula ke masyarakat. Ini mau dibangun kawasan besar, tapi tidak dihilangkan petaninya, tidak dihilangkan rumahnya. Sekarang pertanyaannya dari abad ke abad, tahun ke tahun, ada gubernur, ada nggak seperti kayak Pak Anies? Ada. Maaf, bukan promosi, bukan. Ini nyata, real, nyata gitu. Ini tulisannya, Bang, ini kapan dibuat? Ini sebelum 9 April. Sebelum pembangunan dimulai. Oh, jadi Pak Anies sudah datang ke Kampung Bayam ya? Dan keunikannya itu nggak mau dipublikasikan. Kenapa nggak mau? Sekarang begini, dia datang dari depan pakai baju kebersihan, seorang gubernur pakai baju kebersihan tanpa dikawal. Pas begitu maskernya dibuka, saya kaget, gubernur ya kan? Untuk nggak kelihatan ya, Bang? Iya, nggak, kita nggak bisa bayangin lah ya, kalau publik memang, oh lu cerita, ya Allah gue yang ngalamin cerita, ya kan, memang betul nyata kan, warga juga nyaksin pas teriakan saya Pak Anies, ternyata ya kan keluar semua. Nah itu makanya saya bilang kalau publik menyatakan warga Kampung Bayam digusur sama Pak Anies, itu otaknya sebelah itu. Salah besar berarti ya? Salah besar banget, salah besar. Kenapa? Yang benar? Yang benar itu kami dimanusiakan. Kenapa dimanusiakan? Satu, pertama, ketika akan membangun Pak Anies silaturahim ke kita. Ini akan ada pembangunan kawasan besar, tapi tidak menghilangkan lah, ya kan begini. Pokoknya malah dikasih support semangat. Kenapa dikasih support semangatnya? Tanya aja ibu-ibu, bapak-bapak. Pancang sudah berdiri aja kami disisihkan kebun. Lebar 50 meter, panjang 760 meter. Jadi tetap dikasih kebun ya, Pak? Tetap, karena supaya berjalan ekonomi kami. Pembangunan mulai berjalan, terus pegawai mulai berdatangan dari PT Jekpro, kan ada supon-suponnya ya kan, dan mandor-mandornya. Kami dibikinkan kantin pula, berdagang di situ. Nah, artinya kalau publik menyatakan kami digusur, itu salah besar. Yang benar adalah memanusiakan warga Kampung Bayam. Memanusiakan, pokoknya kami dimanusiakan gitu. Iya, oke, baik. Nah, kenapa sekarang akhir-akhir ini kenapa kami keberadaannya di sini? Kami sangat sesalkan gitu, pemerintah sekarang yang artinya ini kan Pak Anies sudah memberikan amanah. Ini gedung ini udah jadi, Mbak. Edukasinya dari kami petani yang pokoknya nggak tahu apa-apalah, ilmu taninya. Yang jelas pikiran kami itu bertani, nanam, dapat hasil, bisa dijual, bisa menafkahi, biar nggak rame dapur nih, biar nggak rame juga istri kan gitu. Nah, alhamdulillah kan ketika masa Pak Anies menjadi gubernur, dinas KPKP dikirimkan ke kami. Boleh tanya ibu-ibu, bapak-bapaknya, dilatih kami. Berarti kami dimanusiakan kan? Sudah jadi manusia. Yang tadinya nggak tahu bahasa Inggris bisa hatam jadi bahasa Inggris. Bang Furqon juga? Kalau saya memang susah, ada. Nggak mau coba, Bang? Insya Allah, amin. Oke, lanjut, Bang. Nah, terus sekarang ini kan kami diedukasi. Kenapa? Pak Anies pada saat kebunnya bicarakan ini akan menjadi kawasan besar. Berarti Pak Anies memberikan kode alam. Ini petani pinggiran ini juga akan menjadi orang besar di sini. Sesuai dengan kapasitas JIS yang besar yang dibangun oleh Pak Anies. Jadi manusia yang dianggap dulu sama gubernur-gubernur yang lalu, maaf, emang nyata gitu. Bukan manusia, sampah. Ya ternyata kenapa? Saya ngomong sampah, orang kebun kita aja ditimbun sampah dulu. Oh ya, sempat ditimbun sampah? Sempat, 2016 sempat. Terus videonya ada kita. Nah, sampai pada saat itu apa ada dari pekerja Pemda yang menyambangi kita? Nggak ada.
boro-boro gubernurnya, artinya pegawai Pemdanya lah, Iya, iya. ASN-nya gitu Oke, ya kan. Nah tapi kalau Pak Anies dia datang menerangkan Diskusi. ini, langsung menitipkan pesan juga, pesannya apa? Semangat terus Iya. supaya mendapatkan pahala apa dan sebagainya. Artinya membangkitkan juang gitu, membangkitkan itu hidup manusia memang harus berjuang. Iya, iya, iya. Begitu. Nah, sekarang kembali lagi pada yang sudah dijadikan kita manusia oleh Pak Anies ya kan, disertifikatkan ya kan, artinya kita dimanusiakan lah. Kenapa Pemda sekarang ini nggak mau lihat? Iya, iya. Nah, PJ Gubernur sekarang kok ada apa gitu loh? iya Bang, jadi mungkin perlu diperjelas lagi ya, kan ini rusuhnya udah jadi, Jadi semua. warga tadi udah dikasih ilmu-ilmu ya. Ilmunya, Terus kenapa itu Bang kira-kira belum juga bisa nempati rusun ini? Ya sekarang kenapanya saya bingung, apakah PJ Gubernur ini maaf aja ya otaknya sebelah apa bagaimana? Kita bertanya ke PJ Gubernur, katanya ini dipersilakan lagi pada Jackpro. Lah Ke Jackpro-nya gimana? ke Jackpro nanti kita tunggu keputusan dari yang pemangku PJ. kebijakan. Ini kok aneh gitu. Dilempar-lempar ya Bang? Lempar-lempar. Nah ini kan nggak masuk di akal. Jadi kalau A kayak Pak Anies tegas, A B udah selesai. Jadi jangan ke sana diarahin ke sana gitu. Ini yang sekarang terjadi begitu. Padahal udah diresmiin, udah dikasih surat. Orang gubernur yang tanda tangan, kecuali si Purkon yang tanda tangan gitu rusunnya kan begitu. Ini kan gubernur gitu loh. Oke, Nah oke. artinya terus yang sangat kecewa lagi Pak Budi sebagai PJ Gubernur, ya saya tidak mengetahui atas janji. Saya bilang saya manusia yang bodoh gitu. Janji ini amanah yang sudah dilakukan oleh gubernur yang lain, manusia dimanusiakan. Nah, PJ Gubernur ini lanjutkan. Bukannya janji. Pak Anies bukannya janji, melaksanakan menunaikan bakti sebagai Iya, iya. pemimpin. Hasanahnya pemimpin itulah. Nah, harusnya PJ Gubernur ikutin Pak Anies juga dong gitu. Karena ini amanah loh. Kalau nggak diberikan bagaimana? Terus sejauh ini kalau ke kantor gubernur gitu, Bang Furkon dan warga itu ditanggapinya kayak gimana Bang? Waduh, bagaikan panggang itu jauh dari bara, Mbak. Susah. Nggak ditanggepin ya? Bukannya nggak ditangkap, nggak direspon. Kita didampingin sama dari masyarakat Jakarta Utara SMJU. Kita ke sana itu udah kayaknya udah nggak seperti dulu gitu. Kita udah nggak dianggap rakyat atau masyarakat DKI Jakarta gitu. Kayak pendatang dari mana, dari Bandung gitu ya kan gitu. Padahal sebenarnya Bang Furkon dan warga Kampung Bayam lainnya tuh udah mencoba dengan segala cara ya. Bukan mencoba lagi kita masuk ke balai kota, dari balai kota dilempar ke lantai 11, coba apa-apaan. Dilempar-lempar terus ya Bang? Dilempar-lempar. Iya. Terus kita kirim surat ke PJ ya kan, nggak pernah dibales. Kan ini unik, rakyat ini PJ Gubernur ini buat rakyat apa buat para pejabat begitu. Oke. Rakyat ketua. Iya, teman-teman pejuang semuanya. Jadi dengan berbagai cara itu warga Kampung Bayam sampai sekarang ini juga belum mendapatkan haknya ya Bang ya? Belum. Iya, dan saat ini kita lagi di Kampung Susun Bayam dan kita mencoba menghidupkan ruang di Kampung Susun Bayam ini biar mereka tahu ya Bang ya. Betul. Ya selama ini kan keberadaan kami di sini ditutup-tutupi, ya kan keberadaan yang sudah rapi juga ditutup-tutupi. Giran diberantakin mereka yang ngeberantakin, kebun kita diberantakin. Ini hampir ini semua nih udah masuk ini. Tanaman kangkung apa kalau nggak teman-teman ya warga Kampung Bayam yang bersihin semua halamannya. Giran rusak ya kan orbitin ini kan nggak masuk di akal gitu. Kami sebagai artinya pemilik hak pemilik rusun ini merasa terhina gitu. Masa rumah kami dijelek-jelekin juga gitu, diacak-acak juga kan gitu. Oke Bang. Nah terakhir nih Bang, harapan Bang Furkon kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pak Anies mungkin kalau memang dia terpilih tahun depan tuh apa Bang kira-kira? Yang pertama dengan pemerintah DKI Jakarta, harapan kami cobalah pemerintah DKI Jakarta kan sudah ada contohnya gubernur yang lalu Pak Anies. Contohlah kerja beliau yang memang merakyatkan rakyat, manusia dimanusiakan supaya Jakarta ini ya makin bagus gitu, nggak makin berantakan gitu. Ya ikutinlah itu, harapan kami seperti itu. Jadi nggak berubah-ubah, ganti pemimpin ubah lagi, ganti pemimpin ubah lagi. Nah kemarin itu hampir saja sempurna
kalau saja masa bakti Pak Anies bisa menambah lagi tuh 2 tahun kan pada saat itu. Nah, ini jangan berubah-ubah lagi harapan kami. Nah, harapan kami untuk Pak Anies, kami meminta ke Pak Anies jangan berubah juga, seperti membangun Jakarta, membangun kemanusiaan, peradaban yang telah kami rasakan sebagai warga DKI Jakarta. Ini kan namanya presiden, ya harus jangan sampai berubah juga harapan kami. Kami yakin kok tidak ada lagi selain Pak Anies untuk anak bangsa yang dijadikan presiden gitu. Kalau yang lainnya mah, aduh martabak gitu kan. Gitu, maksud saya artinya bukan menghina gitu. Kalau yang lainnya kan saya nggak nyebutin siapa-siapanya. Yang lainnya selain Pak Anies kayak martabak gitu udah selesai. Gitu. Oke, terima kasih Bang Furqon. Jadi teman-teman pejuang semuanya, itu tadi harapan dari Bang Furqon terhadap Pemprov DKI Jakarta dan juga Pak Anies yang misalkan terpilih nanti tahun depan gitu ya Bang. Ya, Pasti itu terpilih. ya. Oke. Ya pesan kami sebagai warga Kampung Bayam, mudah-mudahan karena Pak Anies ini, maaf kami warga Kampung Bayam bukannya kampanye tapi kenyataan, kami mendoakan dan kami yakin Pak Anies menjadi presiden, dan Pak Anies salah satunya anak bangsa yang memiliki sifat keadilan dan prinsip keadilan. Mudah-mudahan Indonesia menjadi Indonesia yang maju ke depannya dan berubah suasananya, enggak seperti ini. Amin. Mungkin semangat lagi Bang Furqon kayak tadi. Ya, untuk Kampung Bayam. Boleh. Kampung Bayam. Boleh. Kampung Bayam. Kampung Bayam. Nah, ini milik kami. Amin. Dia sekali lagi boleh? Sekali lagi ya Bang? 1, 2, 3. Kampung Bayam. Kampung Bayam. Kampung Bayam. Nah, ini milik kami. Amin. Nah, terima kasih pejuang udah nonton sampai akhir. Harapan kami semoga warga Kampung Bayam bisa menempati Kampung Susun Bayam gitu ya Bang. Amin. Penonton nanti gini ya, saya bilang pejuang bukan nanti bilang hadapi gitu ya. Iya. Dah pejuang, sampai jumpa lagi di podcast pejuang. Pejuang bukan Hadapi. Dah Bang.